University Jakarta, program studi D3 Hubungan Masyarakat. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Teknik Presentasi dan Negosiasi dari materi ke-14, yaitu poin penekan dalam negosiasi. Jadi dalam materi ke-14 ini kita diberikan senjata atau ilmu-ilmu untuk kita dapat melakukan negosiasi dengan baik, dan juga untuk kita dapat menganalisis pihak lawan kita agar kita bisa menentukan keputusan akhirnya itu sesuai dengan keputusan akhir yang kita mau. Terdapat 7 poin penekan dalam negosiasi. Dalam penekan waktu ini itu di mana seseorang atau pihak lawan itu akan mudah untuk memberi keputusan karena adanya tekanan waktu, dan juga dalam negosiasi ini tuh semakin lama kita mengulur negosiasi tersebut, maka akan semakin fleksibel negosiasi itu berjalan. Setelah itu, dalam kita menyelesaikan negosiasi penekan waktu ini, itu harus secara fleksibel, face to face, dan harus jelas. Nah, bahayanya dalam penekan waktu ini itu jangan sampai pihak lawan kita tahu bahwa kita sedang ada dalam tekanan waktu, karena jika mereka tahu, maka kita akan memberikan keputusan akhir dalam negosiasi tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Yang kedua, ada kekuatan informasi. Dari kekuatan informasi ini penting banget, karena sebelum negosiasi kita diharuskan untuk mencari tahu sebanyak mungkin informasi tentang pihak lawan kita, karena dengan ada kita mendapatkan banyak informasi tentang pihak lawan kita semakin bisa menjalankan negosiasi itu dengan baik. Dengan kita mencari tahu informasi tentang pihak lawan kita itu pentingnya untuk kita mencari tahu dengan pertanyaan dan informasi-informasi yang terbuka. Jadi informasi yang kita dapat itu luas dalam nantinya yang kita pakai untuk bernegosiasi. Setelah itu dalam kekuatan informasi ini kita hanya kita pakai untuk mengetahui lebih banyak pihak lawan kita, bukan untuk menyerang secara berlebihan kepada pihak lawan kita. Yang ketiga, bersiaplah mundur. Yang dimaksud bersiaplah mundur di sini yaitu jika kita tidak mendapatkan apa yang kita mau dalam negosiasi itu, kita bisa menggunakan walk away power. Walk away power itu kita berpura-pura untuk mundur dan mencari pilihan lain. Dari mencari pilihan lain itu, apakah kita ingin lanjut untuk tetap di situ atau kita mencari pihak lain, itu mesti kita pikirkan dengan baik. Tetapi dengan cara ini, walk away power ini, kita bisa terlihat lebih kuat dari pihak lawan kita. Yang keempat, ada take it or leave it. Take it or leave it ini kita mengambil keputusan tersebut atau tidak, itu tergantung dari kita, dan ini bisa mengancam jalannya negosiasi kita. Jadi kita bisa menanyakan kepada pihak lawan kita, khususnya kepada supervisor atau manajernya dengan otoritas yang lebih tinggi yang mempunyai hak dalam menentukan keputusan tersebut. Yang kelima, ada fait accompli. Fait accompli itu dimana kita melakukan keputusan akhir yang berbeda dari keputusan akhir kita dengan pihak lawan. Jadi gimana jika kita berada dalam fait accompli ini, yaitu dengan kita mengubah kontrak kita dengan pihak lawan kita, dan dalam kontrak yang sudah diubah itu kita kirimkan ke pihak lawan kita untuk disetujui kembali, karena jika kita tidak melakukan itu, kita akan repot-repot kembali melakukan negosiasi. Yang keenam, ada hot potato. Hot potato ini masalah kita dilemparkan kepada orang lain karena kita tidak mau menghandlenya. Jadi contohnya itu di kalangan mahasiswa atau pelajar itu, contohnya pada kerja kelompok ada beberapa bagian teman kita yang nggak mau mengerjakan. Oleh karena itu mereka membuat alasan-alasan tertentu seperti laptop mereka rusak atau ada acara keluarga dan lain-lain. Yang ketujuh, ada ultimatum. Kalau ultimatum itu diberikan kepada orang yang mempunyai otoritas yang lebih tinggi. Nah, biasanya itu ultimatum itu kemungkinan besar apa yang kita mau itu dilaksanakan oleh pihak lawan kita. Nah,
Gimana jika pihak kita yang yang kena ultimatum dari pihak lawan, yaitu dengan kita memberikan gertakan kepada pihak lawan tersebut dan menguji validitas ultimatum tersebut. Dan kalaupun emang kita nggak mau dengan ultimatum tersebut, ya udah tinggalin aja. Dan itu mengapa betapa pentingnya kita dalam bernegosiasi itu mencari maksimal dua pihak, agar jika yang satunya gagal ada cadangan pihak lain dalam kita bernegosiasi. Gitu deh. Sekian dari saya, Stephanie Philadelphia, dengan rangkuman dan dari pemahaman saya tentang materi ke-14 ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye.